Halo, aku akan menceritakan Timun Mas. Sebelum itu like dan subscribe YouTube channel ini. Pada masa lalu, seorang janda yaitu Embok Randa sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Embok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa memberikan biji mentimun kepada Embok Randa. Tapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Embok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Embok Randa menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar berwarna kuning keemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Embok Randa lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. 6 tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Embok Randa sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Embok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Embok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata, raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Embok Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam dan terasi kepada Embok Randa. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Embok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Ajaib, pohon mentimun dengan ukuran-ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Timun Mas lalu lari. Namun, raksasa mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejarnya. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga. Disebarnya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba, tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun, raksasa itu ternyata masih bisa menyeberangi lautan dan mengejar Timun Mas. Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Disebarnya terasi dalam bungkusan itu yang kemudian menjadi lautan lumpur. Ternyata, raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Embok Randa. Di cerita ini terdapat keberanian, kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Ketekunan Timun Mas untuk bergerak maju dapat membawa keberhasilan.